Bismillahirrahmanirrahim. Elon Musk, manusia jenis apakah dia? Kita coba kupas ya. Kenapa dia bisa meraih posisi sebagai orang terkaya di dunia beberapa kali dalam 3-4 tahun terakhir. Salip-salipan dengan orang kaya dari Eropa, Bernard Arnold, dan juga beberapa yang lain. Namun Elon Musk selalu tampil lagi, tampil lagi, tampil lagi. Elon Musk dilahirkan di Pretoria, Afrika Selatan, dan dia menghabiskan masa remajanya hingga SMA di Afrika Selatan. Selanjutnya meneruskan kuliah ke Amerika Serikat, dan sejak saat itu keberuntungannya sangat melejit dan dia bisa beradaptasi dengan situasi bisnis, lingkungan, dan lain sebagainya, sehingga dia selanjutnya menjadi orang terkaya seperti saat ini. Ternyata Elon Musk memiliki karakter dan pribadi yang memang perlu kita perhatikan. Dia mempunyai visi yang jauh ke depan. Dia berpikir jauh ke depan seperti bagaimana menjadikan kolonisasi hidup di Mars, di planet Mars, dengan proyek SpaceX-nya. Dan juga dia sangat mempunyai visi yang jauh bagaimana dengan energi terbarukan, sehingga dia membesarkan Tesla. Pembelajarannya adalah dia bermimpi besar dan merancang masa depan secara lebih baik, dan dia tidak takut memulai sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang. Berikutnya, dia pekerja keras dan dia mendedikasikan dirinya untuk pekerjaan, untuk jenis pekerjaan yang memang diyakini. Dia bahkan bekerja 80 hingga 100 jam per minggu atau 15 jam per hari. Kita manusia biasa kerja 7 atau 8 jam per hari, tapi dia 2 kalinya. Sehingga dia mendapatkan hasil yang lebih daripada apa yang diraih oleh orang lain. Kemudian Elon Musk mempunyai pemikiran yang berdasarkan prinsip pertama, first principle thinking. Musk menyelesaikan masalah dengan cara membongkar masalah hingga elemen yang pada dasarnya itu membangun solusi dari nol. Jadi suatu masalah dibongkar sampai ketemu masalahnya, dan dari situ dia membangun proyeknya. Elon Musk sangat berani mengambil risiko, bahkan hampir seluruh aset dan kekayaannya dari hasil usahanya dari PayPal dia tanamkan di Tesla dan SpaceX dan Solar City, meskipun resikonya sangat besar. Bahkan pada waktu itu Tesla hampir bangkrut. Dia sangat fokus pada dampak untuk kemanusiaan. Elon Musk selalu mengejar proyek yang memiliki dampak besar pada dunia, seperti energi terbarukan dan eksplorasi ruang angkasa. Ini tentunya efeknya sangat besar untuk kehidupan manusia nantinya, 10 tahun, 20 tahun, bahkan 100 tahun ke depan. Tentunya di balik itu juga ada perhitungan untung rugi. Dia sangat tahan
untuk menghadapi kegagalan. Elon Musk pernah mengalami kegagalan besar seperti peluncuran roket SpaceX yang gagal dan Tesla hampir bangkrut. Tapi sekarang justru proyek SpaceX sangat membanggakan, bahkan NASA dari pemerintah Amerika Serikat bahkan mengesubkontrakkan beberapa proyeknya ke SpaceX. Jadi dengan kata lain di sini Elon Musk mendapatkan uang dari pemerintah Amerika, sangat memanfaatkan teknologi dan juga membuat inovasi di balik daripada teknologi itu. Misalnya roket, bertahun-tahun Amerika maupun Rusia berulang-ulang ke luar angkasa menggunakan roket peluncur, namun selalu roketnya hanya sekali pakai setelah sampai mengirimkan kapsul ke ruang angkasa, kemudian roketnya diledakkan dan tidak bisa dipakai lagi. Diledakkan maksudnya supaya tidak mengotori ruang angkasa dan tidak membahayakan manusia di muka bumi. Namun Elon Musk berpikir bahwa roket bisa diluncurkan dan bisa pulang kembali dan bisa dipakai kembali. Itu adalah pemikiran dan inovasi dari Elon Musk. Elon Musk juga sangat pandai membranding dirinya. Dia selalu mengkaitkan dirinya dengan proyeknya dan dengan menggunakan medsos, maka branding terhadap dirinya dan proyek-proyeknya semakin besar, dan ini mengundang para investor, orang-orang yang punya uang pada membeli saham dari proyek-proyeknya, dan itu adalah kemenangan yang sangat besar bagi Elon Musk. Jadi nge-branding untuk menjadi semakin dipercaya orang, dan selanjutnya orang berbondong-bondong membeli saham dari proyek-proyek yang mengeluarkan saham tersebut. Ini adalah kehebatan Elon Musk. Ada lagi, Elon Musk pandai berkolaborasi dengan orang yang lebih pandai dari dia. Misalnya dia bekerja sama dengan Gwynne Shotwell di SpaceX. Dia ahli roket dan dipercaya untuk mengembangkan SpaceX, dan juga dia bekerja sama dengan J.B. Straubel di Tesla yang ahli di bidang mobil listrik. Dia sangat loyal, sangat setia, bertahun-tahun bekerja sama. Dan Elon Musk sangat mempunyai optimisme yang sangat kuat. Ini adalah modal dasar bagi dia untuk bisa mengembangkan proyeknya. Nah, itu adalah ciri-ciri manusia Elon Musk. Nah, di negara kita memang banyak para pengusaha konglomerat besar, namun selalu diembel-embelin dengan berbagai trik, berbagai hal-hal yang kurang sedap, baik secara etis ataupun moral. Apakah dia pinjam uang yang besar ke sebuah bank, kemudian ngemplang dan uangnya dipakai untuk proyek yang lain yang tidak bisa disentuh, atau juga dia menggunakan trik-trik KKN dengan para pejabat yang bisa mengegulkan proyeknya. Ini adalah trik-trik yang sama sekali jauh dari yang dilakukan oleh Elon Musk. Jadi mari kita bangsa Indonesia, kita ikuti atau kita contoh bagaimana Elon Musk bisa meraih apa yang didapatkan hingga hari ini, dan mari kita lahirkan pengusaha-pengusaha Indonesia atau Elon Musk muda dari Indonesia. Terima kasih.